Lahir dari rahim Partai Kebangkitan Bangsa tahun 1998, Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa atau PPKB sebagai respon terhadap dinamika sosial dan politik yang berkembang pasca Orde Baru. PKB menunjuk almarhumah Lili Zakiah Munir sebagai Ketua Umum PPKB dengan tujuan pendirian yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. PPKB memiliki mandat sebagai alat perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyebarkan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin dan Islam wasyatiyah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada tanggal 3 dan 4 November 2001, Munas pertama berlangsung di Asyidikiah, Jakarta. Terpilih Insinyur Tari Siwi Utami sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat. Namun kemudian terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Sehingga DPP PKB melalui SK nomor 0355 DPP 03A.2 Romawi 12 Romawi 2001 memutuskan untuk membentuk Presidium DPP PKB yang menetapkan Presidium yang terdiri dari Ariza Agustina Hajah Rustin Ilyas, Ratu Dian Hatifah, Zainab Maltufah, almarhum Hajah Lili Solihah, Ida Fauziah, dan Saidah Sakwan. Presidium ditugaskan untuk menyelenggarakan Munas Istimewa yang dalam ADART PPKB disebut Munas Luar Biasa. Presidium kemudian menyelenggarakan Munas Luar Biasa PPKB tahun 2002 di Depok, Jawa Barat. Terpilihlah Ida Fauziah sebagai Ketua Umum DPP PPKB periode 2002-2007 melalui mekanisme voting. PPKB melakukan penguatan pada eksistensi dan perjuangan kuota 30% perempuan, serta melakukan konsolidasi ke wilayah dan cabang. PPKB berpartisipasi dalam memperingati Harlah PKB dengan kegiatan Lomba Barzanji antar Majelis Taklim se-Jabodetabek dan nikah massal untuk 119 pasang pengantin. Tahun 2007, Munas kedua PPKB berlangsung di Pekanbaru, Riau, terpilih Hajah Badriah Fayumi. Tahun 2008 terjadi dinamika politik yang menyebabkan PPKB vakum. Tahun 2010, Ana Muawanah ditunjuk menjadi Ketua Umum DPP PPKB. Tahun 2014 dalam Munas ketiga, PPKB di Surabaya terpilih Siti Masrifah sebagai Ketua Umum periode 2014 sampai 2019. Pada tahun ini juga PPKB Go Public melakukan branding organisasi dengan mengganti dari Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa menjadi Perempuan Bangsa. Dengan program-programnya, perempuan bangsa hadir dan berada di tengah masyarakat dalam berbagai situasi. Salah satu kegiatan yang tetap dilakukan adalah nikah massal. Perempuan bangsa berpegang pada prinsip tiada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan. Perempuan bangsa berdiri sebagai gerakan perempuan yang mampu bertransformasikan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Afirmasi kuota 30% merupakan pintu masuk dalam mewujudkan demokrasi dengan keterwakilan perempuan. Perempuan bangsa menjadi kawah candra di muka lahirnya kader-kader perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi leader sekaligus kader yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat dalam menyebarkan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin dan Islam wasyatiyah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tahun 2019 dalam Munas keempat Perempuan Bangsa di Bali, Partai Kebangkitan Bangsa memberi mandat kepada Siti Mukaromah sebagai Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2019-2024.
Kali ini peran perempuan bangsa diuji dengan terjadinya pandemi COVID-19, pembatasan interaksi dan aktivitas sosial kemasyarakatan, sendi-sendi perekonomian lumpuh, terjadi krisis kesehatan dengan semakin banyaknya masyarakat terinfeksi virus COVID-19. Dalam ujian pandemi COVID-19, perempuan bangsa tetap berupaya hadir di masyarakat dan memberikan support kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, meski dalam keterbatasan. Perempuan bangsa mencanangkan gerakan nasional berbagi 10.000 masker, mendampingi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri dengan memberikan makanan, suplemen, vitamin, hand sanitizer, dan alat pelindung diri atau APD untuk menguatkan mental spiritual. Setiap pekan perempuan bangsa menggelar doa bersama dan juga munajat untuk bangsa melalui daring. Dalam situasi keterbatasan pada saat itu, perempuan bangsa menciptakan Mars dan Himne Perempuan Bangsa melalui kompetisi yang diikuti lebih dari sepertiga DPW perempuan bangsa melalui daring. DPW Perempuan Bangsa Jawa Tengah yang memenangkan dan juga konsolidasi organisasi tetap dilakukan dengan menggelar Muswil, Muscap, dan juga Munsancap. Berbagai kegiatan dilakukan untuk melebarkan dukungan bagi Partai Kebangkitan Bangsa, antara lain produksi video Mata Air dari Surga dalam rangka memperingati Hari Ibu, lomba Instagram dan TikTok, turnamen futsal putri, lebah minton, dan juga sebagainya. Perempuan bangsa juga melakukan kegiatan sosial di lokasi bencana alam, tidak hanya dalam bentuk bantuan fisik, tapi juga penguatan mental dengan trauma healing. Ke depan, perempuan bangsa melalui tantangan untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045, perempuan berdaya dan memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat dalam menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia lainnya. Getok tular perempuan berdaya, inilah yang akan mendorong terwujudnya bangsa Indonesia yang berjaya. Perempuan berdaya, bangsa berjaya, menuju Indonesia Emas 2045.